Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruki wal udwan. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, malam ini Aki mendapat informasi khususnya viralnya tentang meningkatnya usia yang kawin muda. Bukan meningkatnya usia kawin, tapi banyaknya yang kawin muda, terutama yang disebabkan oleh hamil duluan, itu hamil di luar nikah. Itu yang viral, dan kemudian ditanggapi juga dengan beberapa sepuh yang mengatakan kemana ya program KB, karena katanya unmet need itu sekarang meningkat. Nah, sekarang Aki ingin celoteh untuk beberapa hari ke depan. Yang pertama, program pendewasaan usia perkawinan yang awalnya adalah penasehatan perkawinan, itu adalah program awal. Ingat ya, dongeng Aki, bahwa 3 program utama yang dilaksanakan pada awal tahun 70-an itu: 1. Penasehatan perkawinan, 2. Pengobatan kemandulan, 3. Penjarangan kehamilan. Namun program itu tidak menjadi catatan khusus atau instruksi khusus begitu, evaluasi khususnya untuk penasehatan perkawinan dan pengobatan kemandulan. Jadi yang tenar itu adalah penjarangan kehamilan saja. Ya, itu yang penting. Sehingga kalau menurut Aki nih sampai sekarang yang ikut-ikutan di program KB, itu program PUP itu buat Aki adalah program yang menyesakkan nafas dan sifatnya program GR. Apa itu GR? GR itu adalah gede rasa. Jadi kita itu yang merasa yang merasa diri melaksanakan capek dan lain sebagainya, kayaknya cuek-cuek orang lain itu. Gini ceritanya ya. Jadi begitu kita dilatih para PLKB itu, ada satu yang perlu kita perhatikan dan harus kita laksanakan adalah katanya memotong panjangnya pasangan usia subur. Jadi memotong panjangnya usia subur. Bayangkan kalau kawin waktu itu umur 12 atau 13, sedangkan menopause umur 45, waktu itu 45, itu akan terjadi kurang lebih adalah 34 tahun. Ya, 34 tahun atau 33 tahun, 32 tahun menjadi pasangan usia subur. Apakah dia berganti suami, ataukah dia menjanda, apalagi kalau yang terus berkeluarga itu panjang usia suburnya. Kan pemikiran kita bila 2 tahun sekali saja punya anak, 34 itu anaknya akan menjadi 17. Dan itu kenyataan. Banyak yang anaknya 15, anaknya 17. Nah, kita potong supaya di umur 20 lah. Jadi 25 kita akan pelihara. Ya, akan pelihara ini supaya anaknya tidak terlalu banyak. Terutama pada saat itu adalah kita akan menurunkan CBR. Mohon maaf ini kepada para generasi penerus, dulu itu tidak terlalu ribut di desa itu tentang TFR. Ngerti juga enggak. Jadi kalau mengajar kepada orang itu harus sesuai dengan tingkatannya, harus sesuai dengan kondisinya, harus sesuai dengan ilmunya. Kita mah taunya CBR aja.
Itu yang ngitung TFR itu Aki setelah jadi di kabupaten ke atas lah itu. Di desa itu kapan sih kita ngitung TFR? Mungkin 5 tahun sekali, mungkin 3 tahun sekali ada survei antar sensus atau yang disebut dengan SDKI juga kan kesininya. Dulu nggak heboh. Nah ini ceritanya kita memotong ASFR, Egg Specific Fertility Rate, atau yang disebut dengan CBR 1519. Itu yang berbahaya di situ. Yang di situ adalah kawin muda itu. Nah, tapi sejak kita canangkan pertama tidak ada dana untuk itu. Ya. Programnya hanya penasehatan pada saat calon pengantin di KUA tahun 70-an itu. Itu pun bukan mendewasakan usia perkawinan, bukan, tapi mapatahan memberi petuah. Ya kalau sekarang mungkin itu sudah masuk ke PKBR ya. PKBR bukan untuk mendewasakan usia perkawinan. Sedangkan untuk pendewasaan usia perkawinan itu sangat berat. Kalau menurut Aki, ini menurut Aki ya, daripada kita mencari akseptor, itu masih berat untuk mendewasakan usia kawin waktu itu. Kalau mencari akseptor jelas arahnya. Nah, yang lucunya nggak ada yang nanggapi kita itu mengajak untuk mendewasakan usia perkawinan teh, ya. Orang cuek. Kalau ke KB ada respon lah. Apakah dia menerima atau menolak? Pasti ada respon. Kedua, ya, kepala desa, pamong desa masih malah mereka rekayasa angka. Ada umur 13 dikelilingkan menjadi 18. Kan angka 3 menjadi 8 itu mudah, itu tinggal nyambung saja. KUA dalam hati kecilnya itu tidak setuju kepada kita. Jadi siapa? Jadi menyesakkan napas. Kita aja yang capek. Ya, kita GR. Kita tidak diakui lagi oleh orang-orang itu. Ditambah lagi kita tahun itu tidak ada yang namanya R1 remaja gitu. Tidak ada. Jadi kita tuh seperti basa-basi gitulah melaksanakan ini. Ini di 70-80. Aki cerita dulu di situ ya. Supaya si benang merah apa benang kuning nyalur gitu. Jadi kita itu ribut sendiri. Ini di tahun panjang ceritanya ini. Nah, jadi nempel. Adapun juga kita berkampanye di masyarakat saat itu ditempelkan kepada kesertaan ber-KB. Baru kita cerita sedikit ya. Sebaiknya kawinnya jangan terlalu muda lah. Begitu. Itu hanya sekedar basa-basi. Dan tidak ada yang nanggapi. Tidak ada yang nentang. Tidak ada yang mengiyakan. Tidak ada yang mendukung. Kira-kira begitu awalnya. Itu sekitar 70-80. Aki sudah gimana lah ya. Ikan patin, ikan peda dimasak enak bumbunya. Jangan kawin muda-muda. Sangat banyak resikonya. Disebut dengan bibit padi diombrokan. Yang kalau bibit padi itu kurang dari 40 hari, kan itu kelempotan tuh, ke bawah air, ke bawah angin, sehingga produksi panennya kurang bagus. Itu diibaratkan dan lain sebagainya. Kita aja yang celoteh. Teman-teman kita juga yang pada dilatih pada saat itu, ya, yaitu Jupen, Penmas, Jasos, semualah kebudayaan itu. Semuanya dilatih, diberi itu informasi tentang penasehatan perkawinan itu, tapi pada saatnya mereka berkampanye tidak cerita itu. Ceritanya KB aja. Karena mereka juga masih pada mendukung kawin muda itu. Ini panjang ceritanya. Tidak adalah orang-orang, apalagi sudah kepala desa, diajak ngomong sama kita terus, nggak ada. Jadi kalau menurut Aki menyesakan itu. Kita capek sendiri bukan berarti kita ingin diakui orang. Ya wajarlah sebagai orang yang programmer, sepertinya kalau itu kawinnya didewasakan itu jalan sendiri, bukan karena usaha. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi bahwa penasehatan perkawinan itu aja ada sejak program ini awal. Tapi tidak ada surat ini biaya untuk remaja. Itu kesini yang sampai membludak.
Insya Allah besok Aki akan ceritakan bagaimana di era 80-an, 90-an sampai sekarang. Sehingga kita sekarang sepertinya nggak ada dampak gitu. Nggak ada dampak. Kenapa Ki nggak ada dampak? Besok tunggu ceritanya. Hanya pada tahun 70-80 kita yang paling GR sendiri ya. Paling gede rasa sendiri, kita merasa pepelekek kata orang Sunda itu, tapi tidak ada respon dari orang lain. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.